gambar yang akan kita masukkan apa? Gambar klem. Pertama kali kita akan memasukkan gambar yaitu 3 dimensi. Berarti kita masuk di place view ini. Place view, kemudian kita masuk base. Nah, kita cari gambar kita open, kita masukkan ini AC klem IAM. Kemudian kita open, ya. Kita open, kemudian kita lihat di sini. Nah, ini pandangan depannya seperti ini. Currentnya masih seperti ini, top seperti ini, bottom, left, right. Nah, kita cari gambar yang sesuai. Nah, misalkan saya pengen yang saya keluarkan nanti gambar ini, gitu ya. Misalkan kamu pengen, Pak, saya pengen gambar yang ini, ya silakan. Pokoknya 3 dimensinya. Nah, ini. Saya masukkan gambar ini. Nah, silakan, tinggal diklik aja nih. Tinggal diklik. Klik. Nah, pada saat diklik, kita diminta apakah ada proyeksi ke sini, proyeksi ke sini. Kalau enggak ya klik kanan, kemudian oke. Nah, kemudian kita double klik lagi. Double klik karena gambar ini masih gambar monokrom, kita rubah menjadi gambar shaded. Nah, klik ini, dan kita oke. Nah, untuk menunjukkan gambar 3 dimensi ini namanya apa saja, berarti nanti kita menunjukkan dengan angka, yaitu kita masuk di annotate, kemudian kita ke sini, balloon. Klik auto balloon aja biar dapat auto balloon, kemudian mana yang mau dikasih auto balloon, garis-garis ini, garis-garis dari 3D ini kita blok. Klik. Nah, ini terblok semua kan, sudah ada warnanya biru berarti terblok. Kalau belum kan tadi gini, jadi auto balloon kita blok. Oke. Kemudian select placement, penempatannya di mana, horizontal, mengelilingi, atau vertikal. Misalkan saya pengen horizontal, berarti klik placement. Nah, nanti di sini atau taruh aja di atas misalkan. Klik, udah apply ya, oke, gitu ya. Nah, kemudian kita rapikan. Oh, nomor 2 itu yang ini, kita klik tahan, taruh di sini, lepaskan. Ini, misalkan saya luruskan. Di sini saya taruh di sini, luruskan. Nah, dirapikan maksudnya. Terus yang ini, oke, saya taruh di sini, ini saya luruskan. Oke, disejajarkan dengan arah ini juga boleh. Oke, berarti kita sudah bisa menunjukkan bahwa oh, nomor 1 ini di sini, nomor 2 di sini, nomor 3 di sini. Sekarang kita tunjukkan nomor 1 ini apa, nomor 2 ini apa. Nah, itu kita masuknya adalah di part list ini. Ya, part list kita klik, kemudian kita diminta part list apa, part list klaim ini, klaim ini kita oke, kemudian kita oke. Nah, itu kita sudah langsung jadi kotak ini, kita tempelkan aja di sini. Nah, kemudian di sini kita tinggal menata. Kalau kita lihat di sini, kenapa kok di sini ini kok dari bawah ke atas? Karena nanti kalau misalkan ada tambahan part itu tinggal nambahin 4, 5, 6 ke atas yang masih ada tempatnya. Kalau dari 1, 2, 3, 4 sampai di bawah ini udah mentok kan. Sebenarnya ini nggak berlaku kalau kita ngerjakan di komputer, gampang aja. Tapi ini mengasumsi pada gambar orang zaman dahulu yang belum ada komputer ya. Jadi kalau gambar itu selalu ke atas ya. Ini bagian-bagian tambahan gitu ya. Oke. Nah, ini perlu kita ganti. Kita double klik aja. Kemudian kita lihat di sini ada pengaturan banyak ini ya. Nah, kalau misalkan kita klik di sini tabel layout, nah di sini ada part list. Part list itu tulisannya, kita nggak perlu ada tulisannya, kita buang aja. Centang ini kita hilangkan. Kemudian di sini adalah judulnya ini. Judulnya kan harus di bawah, baru ke atas angka-angkanya. Berarti ini kita ganti yang bawah ini. Kemudian angka ini 1, 2 ke bawah kan panahnya, ini kita ganti ke atas. Nah, ini kita ganti ini. Jadi ini headernya kita ganti di bawah, ini angkanya kita ganti yang 1, 2 kita ke atas ini. Part listnya kita hilangkan. Kalau sudah kita oke. Kemudian kita oke lagi, kita lihat. Nah, kemudian item ini kan menunjukkan jumlahnya, kalau quantity menunjukkan jumlahnya. Jadi unfill itu jumlahnya 1, dia nomor 1. Nah, kemudian apa yang mau kita tunjukkan lagi? Misalkan mau kita tunjukkan adalah sama seperti di sini material ya, material dan massa gitu ya. Massa itu beratnya misalkan ya. Ini deskripsinya untuk ukuran coba nggak usah kita beri. Kita masuk di sini, double klik lagi, kemudian kita masuk di sini, kita coba terus kita masuk di sini. Nah, ini kita memasukkan yaitu material, misalkan di sini material kita masukkan, massa kita masukkan, deskripsi kita buang. Nah, misalkan itu, kemudian kita oke. Kalau sudah part number ini harusnya nama ya, part name gitu ya, kita ganti, klik kanan, kemudian format kolom, part numbernya kita rubah menjadi part name gitu ya. Oke, huruf besar semua aja. Name. Oke. Kalau sudah kita apply, oke. Nah, kita tinggal merapikan ini. Kita rapikan aja ya.
ini dipendekkan, ini dipanjangkan, ini dipanjangkan, ini juga. Oke. Nah, kita sudah berhasil membuat part list ya. Di sini ada gambar 3 dimensi, kemudian di sini ada part listnya. Gambar ini bisa kalian tambahi tulisan ya. Misalkan saya mau nambahi tulisan di sini, tulisannya misalkan namanya, ini kan gambar isometrik, kita tulis isometric view gitu ya. Nah, isometric view, skalanya tidak didefinisikan, unspecific scale. Nah, misalkan seperti ini ya, kita taruh di tengah, tebal, hurufnya 5 misalkan, yang ini kasih garis. Nah, oke. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kita tambah sendiri seperti ini. Oke. Nah, halaman pertama sudah jadi, yaitu kita menggambar 3D assembly. Kita simpan dulu. Kita simpan ASYCLEM misalkan gitu ya. Kita simpan. Yes to all. Oke. Nah, halaman pertama sudah jadi. Sekarang halaman kedua, 2D. Kita klik di sini. 2D. Kemudian kita place sama. Berarti saya butuh gambar ini lagi. Kemudian kita open. Kita nyari yang pandangan dari samping ya. Pandangan sampingnya. Nah, ini ya. Oke, kita klik aja. Nah, kita ingin menunjukkan kalau gambar ini adalah tembus gitu, double klik aja. Double klik, kemudian kita rubah display optionnya. Di sini 3D fitur, ada fitur ulirnya biar kelihatan. Kita oke. Nah, ini fitur ulirnya kelihatan. Kemudian di sini kita cari yang hidden lainnya kelihatan. Kita klik, kemudian kita oke. Nah, di sini kelihatan ya. Itu. Jangan lupa kalau sudah membuat seperti ini, aturan gambar kalau lingkaran berarti harus ada garis sumbunya. Nah, ini sampai sini. Oke, ini ada garis sumbunya, kita escape. Kemudian ini kita perpanjang sampai sini. Ini juga. Oke. Nah, namanya gambar 2D assembly berarti kita juga harus menunjukkan, yaitu namanya balloon-nya tadi. Kita klik balloon. Ini kita blok ya, klik. Oke, select placement horizontal misalkan sama di atas ini, kemudian kita oke. Terus kemudian ini kita rapikan, misalkan di sini, yang ini adalah ini. Oke, yang ini sama kayak tadi aja, ditaruh di sini. Kalau sudah ditarik, luruskan. Oke. Kemudian kita juga memasukkan part list tadi ya. Tapi kita nggak usah bikin dari awal, kita cukup ngopi aja dari sini. Klik Ctrl C, kemudian masuk di sini Ctrl V gitu. Nah, udah jadi ya. Oke. Gambar yang kedua selesai. Kita simpan lagi. Gambar yang ketiga adalah gambar yaitu untuk explode. Kita bikin lagi, masuk ke gambar explode. Kita panggil base, kita panggil yang ini. Nah, open. Kemudian kalau pandangannya masih seperti ini kurang sesuai, kita klik yang lain. Kurang sesuai, bottom, kurang sesuai. Nah, ini ya. Oke ya. Yang ini. Tetapi kecil kenapa? Karena berarti ininya 1:4, kita rubah 1:2 misalkan. Oke, masih terlalu kecil, 1:1. 1:1. Oke. Nah, ini kemudian gambarnya kita rubah di shaded biar berwarna. Kita klik di sini. Klik. Oke. Nah, klik kanan. Oke. Kita lihat di sini sudah jadi. Kemudian sama seperti tadi, berarti kita bikin yang namanya adalah itu balloon. Klik di blok aja, klik dulu di blok. Kemudian select placement horizontal sama kayak tadi, atau ini around biar mengelilingi. Nah, oke. Nah, sekarang misalkan ini pengen saya tempatkan di sini. Ini tempatkan di sini. Yang ini di sini. Nah. Atau bahkan kalian pengen menekuk bisa ini. Jadi misalkan ini, klik di sini, klik kanan, add vertex. Saya klik di sini. Ini bisa kita tekuk ini. Ya. Seperti itu. Jadi itu ya. Kemudian yang berikutnya ini sama, di copy lagi kayak tadi karena sama isinya. Ctrl V. Nah, oke, halaman ketiga sudah jadi. Nah, sekarang kita akan membuat yang terakhir yaitu gambar detail. Nah, gambar detail.
gambar detail berarti ini agak lama, yaitu seperti ini ya. Nah, yang kita panggil di sini tentu saja AC body ya. AC body kita panggil. AC body kita panggil. Klik AC body. Yang ini AC body, open. Oke, kita cari gambar yang sesuai. Ini kebalik. Nah, ini ya. Ini kita klik aja. Klik. Kemudian pandangan samping sini kita klik. Oke, udah jadi. Kita lihat di sini thread-nya belum muncul, berarti kita klik thread-nya biar muncul, display option, thread-nya biar muncul. Oke, yang di sini juga sama thread-nya, terus ini pakai yang ini aja. Oke, kalau itu berarti ininya muncul ya. Biar nggak muncul berarti pandangannya kita pakai yang ini aja, yang biasa ya, hidden line ini. Oke, sekarang tugas kita lah membuat ukuran-ukurannya ya. Nah, perhatikan dulu. Jadi di sini kan sebenarnya ada lubang. Nah, ada lubang ini berarti harus ada potongannya, yaitu potongan lokal. Bagaimana membuat potongan lokal? Berarti di sini saya klik dulu kotak ini. Kan ada merah ya. Kayak klik ya. Areanya ini kan ada area ini. Ini juga areanya. Nah, areanya saya klik dulu baru saya start. Jangan kalian nanti nggak diklik dulu langsung start, nanti dia nggak bisa. Harus diklik areanya dulu. Klik area dulu baru start. Nah, baru kita misalkan bikin spline gitu ya. Misalkan seperti ini. Kalau sudah kita finish set. Kalau sudah namanya potongan lokal itu adalah breakout ini ya. Kita klik breakout, kemudian kita klik areanya. Nah, kalau sudah berdasarkan lubang, hole-nya mana, hole-nya ini. Berdasarkan lubang kita oke. Nah, ini udah jadi ya, sudah jadi potongan lokal. Baru kita rapikan, yaitu misalkan lubang berarti ada garis centernya, center marknya ini. Kita klik di sini. Terus yang ini untuk yang garis pinggir ini. Nah, ini. Oke. Kalau sudah, kita tinggal bikin ukuran-ukurannya ini. Ukurannya ya. Kita masuk di sini dimension ya. Ini sampai sini 64. Nah, kalau keluar seperti ini centangnya hilangkan, oke. Terus yang sini panjangnya. Oke. Terus R18 langsung. Escape dulu. Dimension. Ini juga sama ya. Nah. Oke, terus yang sini dulu, lingkaran ini dengan garis tepi ini berarti 9. Terus lingkaran ini dengan garis ini berarti 51. Terus semuanya yang ini 60. Ini sampai sini 60. Oke, ini 18. Oke, karena terlalu mepet kita geser. Nah, angka-angkanya sudah semua ya. Berarti tinggal ini panah-panah ini ya, kita pakainya leader tag yang di sini, klik kanan, continue 5 kali 45 ya, 45 derajat. Ini kita ganti derajatnya, ini ya derajat. Oke, kalau sudah ganti ke ini M12 kita tunjukkan di sini, klik di sini, klik continue M12 kali 1,5 besarnya. Oke, sudah. Habis itu kita menunjukkan ini toleransi geometri ya. Oke, kita masuk di sini, klik ini toleransi geometri, kita klik di sini. Nah, kita tinggal permukaan mana yang mau kita kasih toleransi geometri. Permukaan yang ini, misalkan klik, tarik aja. Misalkan di sini, klik kanan, continue. Tadi ini ya, tegak lurus 0,2 ya, 0,2. Terus datum A ya, datum A. Oke, udah ini ya, benar ya. Oke, yang sini juga sama. Ini klik kanan, continue. Ini ganti 0,2. Terus di sini ketegak lurusan, di sini datumnya A. Oke, ada lagi enggak ya? Sudah ya, sudah. Escape. Kemudian kita bikin datumnya. Datumnya ini, datumnya tadi di bawah sini ya. Berarti ini permukaan datumnya. Oke. Saya tarik dulu, klik di sini, klik kanan, continue. Oke, sini udah A. Oke, kalau ini belum lurus ya diluruskan sendiri. Oke, terus kemudian sudah kita bikin kekasaran permukaan ya. Ada ini tanda pengerjaan
minimum N8. Berarti kita cari di sini ini ya, surface berarti permukaan ini tarik ke sini, klik kanan, ini ya N8 ya, N8, Ctrl C biar nanti nggak ngisi lagi. Oke, yang ini juga tarik ke sini, klik kanan. Nah ini juga sama N8. Oke, di sini juga ya. Oke, continue. Nih ini ya. Oke, klik kanan. Ini N8. Oke, ini juga. Oke, klik kanan, continue, N8. Oke, ada lagi nggak ya? Oh iya, bawah ini. Bawah. Kalau di bawah ya klik di sini, tarik aja ke bawah ya, tarik bawah gitu. Nah, gini continue, tinggal ngisi N8 gitu. Oke. Nah, kalau di sini tabelan ya ini agak diturunkan. Oke. Sudah selesai, tinggal ini ya. Pengelasan. Pengelasan berarti kita lari cari pengelasan. Di sini cari yang pengelasan. Building tadi mana ya? Oh ini, klik building. Misalkan ini, klik di sini. Saya taruh di sini, klik kanan, continue. Nah, di sini kan SMAW. Terus kemudian di sini kan fillet kita ganti dengan groove. Ini groove, kita ganti groove juga. Oke, kemudian di sini kelas keliling berarti kita klik biar keliling. Yang ini tidak diidentifikasi berarti yang ini aja. Oke. Nah, di sini. Terus kemudian yang ini sama, klik kanan, continue, SMAW. Kemudian ini kita ganti dengan groove, ini juga groove. Oke, terus kemudian ini ganti yang ini. Oke. Skip. Kurang naik berarti. Nah. Ini nah. Oke. Kan turun. Nah, nomor 1 selesai, kita kasih nama ini nomor 1 ya. Berarti pakai ini biar agak besar 3,5, 1 titik. Terus kemudian itu nanti belakangan, bawahnya aja namanya body ya. Ini adalah namanya body terbuat dari iron cast. Oke, kalau sudah oke, terus kemudian kita masukkan di sini ini 8 ya. Sebetulnya ini tidak sama sekali tidak pengerjaan sebetulnya ini ya. Terus kemudian sampingnya juga sama, continue, yang ini N8. Oke, nomor 1 selesai. Kemudian nomor 2. Nah, nomor 2 adalah bendanya namanya shaft. Oke, kita masukkan base, kita masukkan shaftnya ini open, kemudian kita oke. Ini ya, klik open. Nah ini kita milih dulu tadi, lanjut ke oke tadi. Ini top, ini. Nah ini ya. Nah ini kita klik oke, klik kanan oke. Kemudian jangan lupa karena ini adalah benda bulat ya, berarti kita kasih ini klik. Nah nggak boleh lupa ini. Oke, di sini sampai sini. Oke, geser sedikit. Kemudian double klik. Di sini dirubah ke ulirnya kelihatan thread. Oke. Kemudian kita kasih ukuran sesuai ini. Diameter 20 berarti dimension. Di sini sampai di sini low. Enggak sama. Klik. Nah, adalah kena ini, kena bekas ini. Terus kemudian panjangnya. Ini sampai sini. Nih. Ini sampai sini. Oke. Ini sampai sini 4. Terus 84 sudah 120. Ini sampai sini 120. Oke, ini 10. 10. Ini 12. Ini 10. Oke. Mari kita edit karena ada beberapa yang harus ada tambahannya. Berarti ini kurang diameter. Klik. Nah, kita taruh ke depan, ini kita ganti diameter. Oke. Yang ini juga klik. Taruh depan panahnya, tambah diameter. Yang ini klik.
Nah, karena ini tidak ada M nya, tidak tambahin sendiri M nya, M gini, M kali 1,5 kan gitu. Oke, terus yang ini diameter juga, klik diameter. Oke. Nah, kemudian yang di sini ada toleransinya, berarti precision and tolerance ini simetrik ya, atas bawah ya, 0,2. Oke. Nah, di sini ini juga sama, pilih yang simetrik karena atas bawah sama. Oke. Apalagi yang belum? Sudah. Oh, ini agak dinaikkan. Oke, yang sini juga. Oke. Terus di sini ada ini toleransi geometri di permukaan ini ada 2 ya. Klik kanan continue, yaitu ini sama ini satu lingkaran 0,01. Terus ini 0,01 juga. Datungnya B. Yang bawah ya. Oke. Oh, besar. Oke. Nah, di sini kalau kurang geser ya kita geser sendiri. Escape. Oh, ini. Nah. Oke, kemudian ini, yang ini aja juga. Tambah lagi. Oke. Lingkaran putar 1B. Oke. Terus kemudian datumnya di sebelah sini ya. Kita perpanjang dulu, kemudian datum taruh di sini. Ganti B. Oke. Oke. Kemudian kekasaran permukaan ada ini, oh ada C1. C1. Continue C1. Chamfer 1 milih. Nah. C1. Oke. Nggak mau pindah dia. Oke. Nah, wes. Klik delete. Terus apa? Oh ya, ini. Nah, permukaan ini ya, mintanya N6 permukaan ini. Berarti ini surface roughness N6. Oke. Yang sini ya. Ini. Oke. Terus sudah ya. Wes. Oke. Kemudian judulnya kita copy aja dari sini. Ctrl C, Ctrl V. Oke. Nomor 2 ini namanya shaft. Shaft di sini steel mile ya. Steel mile. Oke. Ini gambar apa kok nek ini? Oh, ada yang ini, penyusup dia. Menyusup. Terus kemudian yang nomor 3 kita bikin anvil. Klik lagi paste, cari anvil. Ini anvil. Oke, langsung seperti ini. Klik, terus kemudian klik kanan, double klik. Ini pakai yang ini biar kelihatan. Jadi nggak usah potongan lokal. Kemudian ini untuk sumbunya. Oke. Terus kemudian kita bikin ukurannya. Ini 20. Terus ini 12, yang ini 10, yang ini 7, yang ini adalah 11. Oke, ini sudutnya 45. Loh, nggak mau. D sudut klik sama klik. Oke. Nah, mana? Ya, saya mencet D biar cepat. Terus kemudian toleransi, klik
klik, yalah cepet man. Simetrik 0,2. Oke. Terus ini 11. Simetrik 0,2. Oke. Mana lagi? Oh, diameternya belum ada. Klik. Teks. Diameter. Oke. Terus sudah ya. Sudah. Tinggal ke kasarannya. Kasarannya, surface. Harusnya yang ada enamnya itu ada di sini, bukan di sini ya. Salah ini. Ini nggak perlu halus, nggak apa-apa. Yang perlu halus itu yang di dalam ini karena nanti mau dipasangkan dengan ini. Berarti harusnya yang di dalam ini ya. Harusnya. Yang dalam ini harusnya. Oke, kita taruh aja di luar. Taruh sini aja. N6. Oh, nggak mau. N6. Oke. Ya, terus kemudian di sini ada ini. Permukaan ini mintanya tadi putar. Ini 0,01 datum B. Oke. Skip. Kita tarik bawah. Oke, selesai. Kemudian kita copy aja yang judulnya. Klik copy, Ctrl V. Ya, klik kanan. Sudah. Skip. Nomor 3. Namanya unfill. Kasarannya di sini N8 N6. Berarti kita cari di sini ini save ini N8. Oke. Di sini N6. Oke. Ini juga klik N8. Di sini N6. Oke. Nah, general note kita perlu menuliskan karena di sini nanti adalah halaman yang akan dikerjakan ini ya. Jadi kalian tidak boleh tajam, debur osap, nggak boleh tajam. Jadi harus di ini ya, pinggir-pinggirnya harus diamplas atau mungkin dikikir sedikit. Unspecific chamfer 0,5. Kalau ada chamfer tapi nggak ditulisi C gitu atau chamfer gitu berarti dia 0,5. Kemudian unspecific radius. Kalau ada radius tapi tidak ada tulisannya radius berarti dia 0,5. Side angle kalau ada sisi-sisi yang berupa sudut dianggap 1 derajat gitu ya. Oke, ini kita tulis juga ya. Kemarin sepertinya sudah saya copy tapi di mana ya? Ini jadi kita tinggal nulis aja. Kita tinggal nulis yaitu sama kita di sini ya. Tulisannya general note. Nah, general note debur osap. Berapa itu tadi? 0,3 ya. 0,3 kali 45 derajat. Kita cari derajatnya di sini. Terus kemudian enter. Berikutnya unspecific chamfer. Unspecific chamfernya adalah 0,5. 0,5 kali 45 derajat juga. Terus berikutnya unspecific radius. And fillet 0,5. Terus side angle 1 derajat. Di sini saya kasih nomor dulu. Oke, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oke. General note-nya tebal aja ya. Oke. Di sini taruh di bagian sini. Oke, kita simpan.
Nah, rangkaian untuk menggambar kita sudah selesai. Hanya saja masih ada yang kurang di 2D assembly ya. Di 2D assembly itu sebenarnya juga perlu ditunjukkan dia itu panjang maksimalnya berapa. Jadi panjang maksimal pada saat nanti dia ditaruh di tempat itu kita bisa tahu. Oh, berarti tempat ini membutuhkan klem ini sejumlah berapa gitu. Kalau ini tidak bisa diprediksikan karena ini adalah jarak terendah, jarak terpendek ya. Berarti ini harus kita buat agar gambar ini bisa menunjukkan kalau terpendek sekian, terpanjang sekian. Lah itu nanti ada fasilitas yaitu namanya di sini adalah overlay ya, overlay. Nah, untuk membuat overlay tentu saja kita harus masuk ke kemarin ke assemblingnya dulu, assembling ini ya. Kita masuk dulu. Kalian kemarin masih ingat waktu ini kita jalankan drive-nya ya. Ini drive-nya kita jalankan kan ini. Ini kan muter. Kalau ini kan yang maju mundur. Klik kanan drive. Nah, ini kan maju mundur ini. Bukan ya? Oh, bukan yang ini ya? Bukan. Kok ini shaft? Yang unfill kok shaft sih? Unfill ini maju mundur. Nah, drive. Nah, kemarin kan ini ya. Nah, kan ini kemarin. Nah, sekarang kita akan menunjukkan bahwa ini terpendek, sedangkan terpanjangnya adalah tadi. Nah, di sini ada representasi, di sini ada position. Positionnya itu kita buat baru. Klik kanan, kita bikin new position. Ada posisi baru. Nah, di sini ada master. Masternya misalkan ini. Posisi satunya, masternya ini. Saya double klik itu centangnya di sini master ya. Kemudian position satunya kan masih di sini. Ini saya jalankan. Ini. Drive. Saya taruh ke belakang. Set. Oke, gitu. Kemudian oke. Nah, master itu di sini. Position satu di sini, ya. Ini. Jadi untuk membuat posisi. Kalau sudah, saya masuk di DW lagi. Nah, di sini adalah master. Kalau ini seluruhnya kan nggak cukup. Ini harus saya jadikan skala 1:2 ini. Oke, biar kecil di sini. Nah, ini saya taruh di sini. Saya double klik. Terus kemudian posisi ya. Posisinya nanti ada master sama position 1 tadi ya. Nah, ini kalau 1:2 itu terlalu kecil ya kali 1:1,5 gitu ya. Nah, ini misalkan yang agak besar. Nah, kemudian kita masuk di overlay, klik toh. Terus kemudian di sini ada master. Nah, master ini kan sudah muncul ini. Sekarang kita mau memunculkan yang satunya, yang posisi 1 itu ini, posisi 1. Master sama posisi 1. Sebelumnya nggak ada, cuma master. Karena kita nambahi tadi posisi 1, itu muncul posisi 1. Kita klik di sini sebagai overlay, terus kemudian saya oke. Nah, di sini ada muncul ini, yang terpanjang, yang posisi kedua. Jadi di sini nanti ditunjukkan dia panjang terpendek berapa, panjang berapa. Nah, ini selalu ikut dia. Baru kita kasih ukuran dimensi di sini sampai ukuran terpendek dia adalah 142 ya. Ukuran terpanjang sampai di sini berarti. Nah, berarti 195 itu. Terus kemudian kita kasih jarak juga, yang ini tuh jaraknya sekian, yang ini sampai di sini itu jaraknya sekian, sesuai dengan itu. Nah, ini aja. Jadi kita menunjukkan ukuran terpendek dan ukuran terpanjang seperti itu ya. Kalau mau digambarkan sebagai gambar shaded ya silakan, klik kita gambar shaded yang ini. Oke. Nah, silakan. Jadi ini lebih apa ya? Lebih representatif itu ya. Jadi halaman pertama kita bikin ini. Ya. Halaman kedua kita bikin ini. Halaman ketiga kita bikin ini. Explode. Halaman keempat bikin detail view-nya, detail apa, gambar detail. Oke. Nah, semua PDF ini adalah ada di satu file, hanya saja dia mempunyai 4 halaman, 4 sheet, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, kemudian ini kita simpan dulu, kemudian kita cetak ya, kita cetak sebagai PDF, klik, kemudian export PDF. Nah, kalau sudah jangan lupa di option ini kalian klik, kemudian di sini all sheet. Kalau current sheet berarti nanti yang tercetak cuma 1 halaman yang aktif aja. Kita cetak yang semuanya all sheet. Kalau sudah kita oke. Nah, kasih nama misalkan Asiklem PDF gini ya. Kita simpan. Oke, nah ini adalah hasil PDF kita. Ini tadi halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat. Ya, itu. Nah, ini adalah proyek kalian ya. Proyek kalian adalah sampai membuat 4 sheet seperti ini ya. Itu nanti setelah ini silahkan dicoba dulu, barangkali nanti ada pertanyaan silahkan disampaikan. Oke, silahkan, saya bebaskan dulu.